Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik. Pada pelajaran tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6, kelas 2. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu PKN. KD 3.1. Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, matematika. KD 3.3. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan caca sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, pelajaran bahasa Indonesia. KD 3.1. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Pada pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan mengingat kembali tentang simbol, bunyi sila, dan juga pengamalan sila yang keempat dan yang kelima Pancasila. Nah, sekarang siapa yang tahu apa arti Pancasila? Ya, Panca artinya adalah 5, dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila artinya adalah 5 prinsip atau 5 asas. Kalian masih ingat simbol keempat Pancasila? Yaitu kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena banteng itu adalah binatang yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Di dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya adalah dengan berkumpul dan berdiskusi. Kemudian simbol sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas artinya sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan juga kedudukannya. Yang bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kita perhatikan pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama adalah musyawarah. Lani dan teman-temannya sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas.
Musyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jika salah seorang peserta musyawarah sedang mengemukakan pendapatnya, nah kita sebagai peserta musyawarah hendaknya kita mendengarkan dan menghargai orang lain ketika berpendapat. Menerima hasil keputusan bersama. Nah ini apabila musyawarah telah diputuskan, maka kita sebagai peserta musyawarah harus mau menerima hasil keputusan apapun yang telah disepakati bersama. Selanjutnya pada pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban. Anak-anak sedang bekerja sama membersihkan kelas. Itu artinya mereka sedang melaksanakan kewajiban mereka, yaitu untuk selalu menjaga kebersihan kelas mereka. Yang kedua adalah melaksanakan hak. Lani dan teman-temannya sedang belajar. Mereka sedang mendapatkan hak mereka sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Yang ketiga adalah membagi tugas secara adil. Ketika mereka melaksanakan piket bersama, tentunya hendaknya mereka membagi tugasnya dengan secara adil. Misalnya, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja ibu guru, dan juga ada yang membersihkan papan tulis dan kaca. Semua itu mereka bagi tugas mereka secara adil. Tidak hanya satu orang saja yang melaksanakan piketnya. Dan semua itu mereka kerjakan dengan rasa senang hati. Sekarang kalian lihat buku pena kalian halaman 56. Ayo berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut bersama-sama ya. Sudah siap bukunya? Nomor 1. Berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berdiskusi untuk menentukan museum yang akan kita kunjungi. Berdiskusi ini termasuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila atau bukan? Ya, ini termasuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berarti kita beri tanda centang. Mengambil pendapat paling banyak untuk mengambil keputusan. Nah, untuk yang ini, mengambil pendapat paling banyak termasuk perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila atau bukan? Ya, mengambil pendapat ini termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Berarti kita beri tanda centang juga ya. Selanjutnya, menerima saran dari teman saat berdiskusi. Apakah ini juga termasuk pengamalan sila keempat Pancasila? Ya, ini juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang keempat ya. Berarti kita beri centang juga. Selanjutnya kita pada nomor 2. Berilah tanda centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Melaksanakan kerja bakti. Apakah ini termasuk perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila? Ya, ini termasuk
pengamalan sila Pancasila yang kelima. Berarti kita beri tanda centang. Belajar dengan baik untuk meraih prestasi. Ini termasuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila atau bukan? Ya, ini termasuk pengamalan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Berarti kita beri tanda centang. Selanjutnya, melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Ini termasuk perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila atau bukan? Nah, ini termasuk juga perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Berarti kita beri tanda centang juga ya. Sekarang kita lanjut pada yang nomor 3. Ceritakan pengalamanmu yang menunjukkan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, ini kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian yang menunjukkan sila keempat Pancasila ketika kalian berada di sekolah. Ini bisa kalian tuliskan pengalaman kalian, langsung tulis di buku pena kalian ya. Kita lanjut nomor 4. Ceritakan pengalamanmu yang menunjukkan sila kelima Pancasila di sekolah. Ini sama ya dengan nomor 3. Kalian diminta untuk menceritakan pengalaman kalian yang menunjukkan sila kelima Pancasila ketika kalian berada di sekolah. Ini juga sama, kalian langsung tuliskan pengalaman kalian di buku pena kalian. Sekarang kita masuk pada pelajaran matematika, yaitu kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang pengurangan. Ketika kita menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan, sebenarnya sama saja dengan kita ketika menyelesaikan soal cerita pada penjumlahan. Ada langkah-langkah yang harus kalian selesaikan ketika melaksanakan pengurangan dan juga penjumlahan pada soal. Yang pertama adalah kalian membaca soal terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian yang kedua, setelah kalian baca soalnya, kalian teruskan kalimat matematikanya yang sesuai pada soal. Sekarang kalian buka buku pena kalian pada halaman 57 yang atas. Ayo berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut bersama-sama ya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Nomor 1, di perpustakaan sekolah terdapat 473 buku. Buku tersebut dipinjam siswa sebanyak 156. Berapa sisa buku di perpustakaan? Sebelum kita menjawab, kita tuliskan dulu kalimat matematikanya sesuai pada soal, yaitu 473 dikurang 156. Nah, sekarang baru kita akan mulai menjawab soalnya, ya. Kita mulai dari yang belakang dulu, yang satuan. 3 dikurang 6. 3 dikurang 6 apakah bisa? Nah, tidak bisa ya. Jadi, dengan cara meminjam ke angka 7. Angka 7-nya berubah menjadi angka 6. Nah, saat yang 3 tadi, karena angka 3 sudah meminjam pada angka 7, berarti menjadi 13. 13 dikurang 6, berapa hasilnya? Ya, 7. 13 dikurang 6 adalah hasilnya 7. Kemudian yang 6, 6 dikurang 5, berapa? Ya, 6 dikurang 5 adalah menjadi 1. Ya, 6 dikurang 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 4 dikurang 1 berapa? 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang berapa jawabannya? 473 dikurang 156. Berapa jawabannya? 317.
Tadi itu kita sudah menggunakan cara bersusun pendek. Sekarang kita coba dengan cara bersusun panjang ya. Sekarang kita tulis dulu soalnya. Kita uraikan 473 sama dengan 4-nya ini adalah termasuk angka ratusan. Jadi kita tulis 400. Ditambah 7. 7-nya ini adalah puluhan. Jadi kita tulis 70. Dan ditambah 3. 3 ini karena angka satuan. Jadi tetap kita tulis 3 ya. Kemudian yang kedua, 156 sama dengan satunya ini termasuk angka ratusan. Jadi kita tulis 100. Ditambah 5-nya ini angka puluhan. Kita tulis 50. Dan kemudian 6-nya ini adalah angka satuan. Kita tulis 6. Setelah itu kita kurangi. Ya, 473 kita kurangi 156. Berapa hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama kembali. Kita hitung mulai dari yang belakang terlebih dahulu ya. Dari angka satuan. 3 dikurang 6. Apakah bisa 3 dikurang 6? Tidak bisa ya. Jadi kita harus meminjam kepada angka 70. Nah, 70 ini karena dipinjam, jadi dia tinggal 60. Nah, 3 tadi karena sudah meminjam menjadi angka 13. 13 dikurang 6, berapa hasilnya? Ya, 13 dikurang 6 adalah 7. Kemudian, 60 dikurang 50, berapa hasilnya? Ya, hasilnya 10. Dan sebelahnya 400. 400 dikurang 10, berapa? Ya, 300. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 473 dikurang 156 adalah 317. Itu kalau kita menggunakan dengan cara bersusun panjang. Selanjutnya masih ada nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 ini kalian bisa langsung kerjakan di buku pena kalian ya. Jangan lupa minta bantuan pada anggota keluarga kalian yang berada di rumah ya. Ingat, kalian harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh anggota keluarga kalian. Mungkin kalian diajarkan oleh mama, atau mungkin dengan ayah, atau mungkin dengan kakak. Kalian harus dengarkan apa yang diajarkan oleh anggota keluarga kalian ya. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran bahasa Indonesia ya, tentang menyebutkan makna kalimat perintah dalam lagu. Kalian sudah mengetahui syair lagu anak yang berisi kalimat ajakan. Nah, selain itu, selain kalimat ajakan, ada juga lagu anak yang berisi tentang kalimat perintah. Sekarang kalian perhatikan lagu yang berjudul Pergi Belajar yang diciptakan oleh Ibu Sud. Kita temukan kalimat-kalimat mana yang berisi tentang kalimat perintah ya. Sekarang kita perhatikan syair lagu Pergi Belajar. Kalau kita perhatikan di sini ada dua kalimat perintah ya, yaitu rajinlah selalu tentu kau dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hormati gurumu, sayangi teman. Itu kalimat perintah yang kedua ya. Jadi pada syair lagu Pergi Belajar yang diciptakan oleh Ibu ini ada dua kalimat yang berisi kalimat perintah, yaitu yang pertama, rajinlah selalu tentu kau dapat. Kemudian yang kedua adalah hormati gurumu, sayangi teman ya. Ada dua kalimat perintah. Nah, sekarang kita lihat apa makna dari kalimat perintah tadi. Yang pertama, rajinlah selalu tentu kau dapat. Jadi kita diperintahkan untuk rajin belajar. Nah, kalau kita rajin belajar, tentu kita akan mendapat hasilnya, yaitu kita akan menjadi anak yang pandai. Kemudian yang kedua, kalimat perintah kedua, yaitu hormati gurumu, sayangi teman. Nah, ketika kita belajar, kita harus menghormati guru dimanapun kita berada. Tidak hanya di sekolah saja,
Mungkin kita ketemu guru kita di rumah, kita juga harus tetap hormat kepada guru. Kemudian juga kita harus menyayangi teman. Nah, kalau kita sayang kepada semua teman, otomatis teman-teman pun akan sayang kepada kita semuanya. Selanjutnya kita lihat Bu Pena kembali halaman 58 yang nomor 2 atas. Tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Gambar yang pertama, gambar yang A, itu adalah seorang anak sedang membuang sampah di tempat sampah. Kita buat kalimat perintahnya. Bagaimana ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian pada gambar B, kita lihat gambar B, mereka sedang bekerja bakti membersihkan kelas mereka. Kira-kira bagaimana kalimat perintahnya? Bersihkanlah kelas ini. Selanjutnya kita masih di Bu Pena halaman 58, penugasan. Kita perhatikan nama-nama permainan tradisional. Kita perhatikan pada gambar, ada beberapa permainan tradisional di sini ya. Pertama ada permainan galasin, kemudian ada permainan gobak sodor, selanjutnya ada permainan petak umpet, dan permainan enggrang, kemudian permainan engklek, dan juga permainan bola basket. Kalian bisa perhatikan bagaimana gambarnya dan juga mungkin kalian juga pernah melakukan permainan ini dengan teman-teman kalian ya. Kemudian kita lihat ada soal di bawahnya. Yang pertama yaitu menurutmu, permainan manakah yang hanya dapat dilakukan secara berkelompok? Jadi ditanya permainan mana saja yang dimainkannya itu dengan cara berkelompok. Jawabannya adalah permainan galasin dan juga permainan gobak sodor. Selanjutnya, sikap kerjasama dalam permainan menunjukkan sila keberapakah dalam Pancasila? Menurut kalian sila keberapa? Ya, yaitu menunjukkan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, dapatkah kalimat perintah digunakan saat bermain kelompok? Menurut kalian bagaimana? Bisa atau tidak menggunakan kalimat perintah ketika bermain kelompok? Ya, bisa ya. Kita bisa menggunakan kalimat perintah ketika kita bermain secara berkelompok. Kemudian, tuliskan 3 kalimat perintah yang dapat digunakan. Nah, ini untuk soal yang ini kalian bisa jawab sendiri ya. Nanti kalian langsung tulis di buku Bu Pena kalian. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada pembelajaran kali ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan akhirnya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat dan juga selalu menjaga kesehatan.